Nah, mari kita bahas soal latihan kita yang kemarin. Jadi diketahui di sini adalah pada rangkaian tersebut, ini dilihat dari gambarnya adalah rangkaian seri. Jika C-nya dihilangkan dan R-nya itu 200 ohm, L-nya 230 mH, frekuensi 60 Hz, dan GGL-nya adalah 36 volt. Berapakah Z atau impedansinya, beda fase dan arusnya, dan gambarkan pula diagram fasornya. Nah, di sini jadi sebenarnya persamaan dari Z itu adalah XL dikurang XC. Jadi berhubung XC-nya adalah 0, jadi nggak berpengaruh. Yang kita gunakan adalah XL kuadrat sama dengan impedansinya adalah 218 ohm. Kemudian sudut fasanya theta sama dengan arcos tangan dari XL dikurang XC arusnya, tapi XC nya itu 0 per R, jadi diperoleh adalah 23,4 derajat. Amplitudo arus berarti GGL, sumber tegangan awalnya, dibagi dengan impedansinya, yaitu sebesar 0,16 ampere. Kemudian amplitudonya ini masing-masing sudah diketahui, XL-nya itu didapat dari omega dikali dengan F, dapat dari sini ya. Nah, sekarang bagaimana penggambaran diagram fasornya? Nah, coba kita lihat. Ini kan berarti VL-nya berangkaian bersifat induktif. Pengertian dari induktif di sini, si XL-nya lebih besar daripada XC. Berhubung XC-nya 0, maka udah otomatis XL-nya lebih besar, makanya sifatnya induktif. Diketahui dari sifat rangkaian atau sifat elemen, untuk rangkaian induktif itu si arus itu selalu lebih lambat daripada si tegangan. Jadi kalau misalkan kalau kita punya kurva atau punya diagram fasor, berarti si arusnya itu negatif, atau si tegangannya itu selalu positif dibandingkan arusnya. Nah, berhubung ini kan tegangan seri, berarti artinya arus yang mengalir di resistor maupun arus yang mengalir di induktor itu adalah sama. Berhubung arusnya di resistor dan di induktor sama, kemudian sifat arus pada resistor itu sefase dengan tegangannya, maka asumsikanlah misalkan ini kita buat adalah si VR-nya. Berarti VR ini juga menunjukkan si arus. Nah, berhubung arus itu lebih lambat daripada tegangan pada induktor, makanya si VL-nya terhadap VR ini adalah positif 90 derajat. Sedangkan sudut si beda fasa yang disebutkan tadi yang 23,4 ini, itu beda fasanya adalah sudut antara si EM-nya terhadap VR. EM-nya itu bukan lagi si 36, tapi si VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Ini berhubung VC-nya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita definisikan beda fasa di sini, ini beda fasanya kalau diukur ini akan sebesar 23,4 derajat. Nah, sedangkan ini sudutnya adalah 90 karena si VR di sini menunjukkan arusnya pada induktor maupun pada resistor. Sip, bisa ya. Jadi selalu ingat, dia bersifat induktif atau kapasitif selalu dibedakan dengan ini, selalu berpatokan ke tabel yang ini. Kemudian untuk beda fasanya itu adalah sudut dari si EM GGL maksimumnya terhadap si arusnya sebenarnya kepada arus, tapi berhubung arusnya itu selalu sefasa dengan tegangan pada resistor, makanya patokannya adalah tegangan terhadap
resistor.